Jika kamu mengenal beberapa orang Kristen atau jika kamu adalah salah satunya, kamu mungkin pernah mendengar kata Injil yang menjadi intisari dari iman Kristen. Kata ini sering terhubung dengan ungkapan seperti Allah mengasihimu atau Yesus telah mati karena dosa-dosamu. Namun seiring berjalannya waktu, kata-kata rohani seperti Injil bisa kehilangan makna dan kekuatannya karena terlalu sering kita dengar. Jadi mari kita mengambil waktu sejenak untuk menelusuri kembali apa arti dari kata Injil yang sangat berarti bagi para penulis Alkitab. Di Perjanjian Lama, kata Injil diterjemahkan dari kata kerja dalam bahasa Ibrani, biser, dan kata bendanya, besora. Persamaan katanya dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru adalah euangelion, yang merupakan gabungan dari kata eu, yang berarti baik, dan angelion, yang berarti kabar. Jadi kata-kata ini berarti kabar baik. Tetapi kabar yang seperti apa? Dalam bahasa Ibrani, biser adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan berita nasional atau pengumuman kerajaan. Seperti ketika Raja Daud mendengar seorang utusan biser atau mengabarkan bahwa pasukannya menang dalam pertempuran, itu artinya ia masih memegang tahta pemerintahan atas bangsa Israel. Dan setelah Daud meninggal, tahtanya diwariskan kepada Salomo putranya. Dan ketika Salomo dinobatkan sebagai raja di Yerusalem, seorang pembawa berita menyebarkan besorah atau kabar bahwa seorang penguasa baru telah berkuasa. Namun setelah kematian Salomo, memerintahlah sekelompok raja yang merupakan kabar buruk, yang kejahatannya membawa bangsa ini pada kehancuran akibat perbuatan mereka sendiri. Itulah sebabnya Nabi Yesaya memberitakan kabar baik, bahwa suatu hari nanti Allah Israel akan datang sebagai Raja alam semesta untuk menentang semua kerajaan yang jahat dan kejam dan memulihkan pemerintahannya di atas segala bangsa. Jadi ketika Yesus dari Nazaret tampil di muka umum, ia melanjutkan Injil dari Nabi Yesaya pada saat ia berkeliling memberitakan euangelion atau kabar baik tentang kerajaan Allah. Yesus menyatakan bahwa Allah sedang memulihkan pemerintahannya atas umatnya Israel dan atas segala bangsa, dan ialah yang akan mewujudkan semuanya itu. Nah, euangelion tentang raja baru yang berkuasa itu berarti jalan hidupnya juga baru. Yesus berkata bahwa hidup dalam kerajaan Allah berarti mengikut Dia dengan cara meletakkan pedang dan mencari kedamaian melalui pengampunan dan kemurahan hati yang berlimpah, bahkan terhadap musuh-musuh kita. Kabar baik yang Ia beritakan mengharuskan orang-orang untuk mengambil keputusan. Itulah mengapa Yesus membawa euangelionnya ke Yerusalem untuk menentang kerajaan-kerajaan yang jahat dan kejam pada zamannya. Tetapi Ia menantang mereka dengan cara yang mengejutkan, dengan kekuatan kasih Allah yang berlimpah. Ketika Yesus dihukum mati oleh para musuhnya, Ia dipakaikan mahkota dan dihina sebagai raja palsu. Tetapi Ia menunjukkan kuasa kerajaan yang sesungguhnya, yaitu dengan mengampuni mereka yang menyiksa Dia. Yesuslah yang sungguh-sungguh berkuasa pada hari itu. Ia memberikan nyawanya bagi dosa manusia. Namun beberapa hari kemudian segalanya berubah. Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai raja yang sesungguhnya, yang kasihnya jauh lebih berkuasa daripada kematian. Ia menampakkan diri kepada ratusan pengikutnya dan memerintahkan mereka untuk memberitakan euangelion, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah menjadi miliknya. Dan mereka benar-benar membagikan kabar baik ini ke seluruh dunia pada zaman itu. Mereka melakukannya dengan cara menulis 4 kisah kehidupan Yesus yang disebut sebagai Injil. Di sini mereka menceritakan bagaimana Yesus mendatangkan kerajaan Allah, bagaimana Ia hidup untuk orang lain dan mati bagi dosa-dosa mereka, tapi kemudian Ia dibangkitkan dari antara orang mati. Para pengikut Yesus juga membagikan kabar baik ini dengan menceritakannya. Itulah sebabnya Petrus dan Paulus, Priskila dan Aquila, mereka berkeliling untuk membagikan kabar kerajaan. Walaupun para pemimpin dunia kelihatannya berkuasa dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, kabar baiknya adalah Yesus yang telah disalibkan dan bangkit itu adalah Tuhan yang sejati atas seluruh bumi, Raja yang sejati atas seluruh ciptaan. Namun dalam kerajaan Yesus segalanya berbeda. Di sanalah para pemimpin yang sejati menjadi hamba, karena yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Di sanalah mereka yang lapar akan diberi makan, dan yang tidak memiliki rumah akan disambut, karena kasih merupakan hakikat yang paling kuat dari kerajaan Allah. Namun kabar baik ini tidak mudah untuk dipercaya, karena terdengar sedikit gila pada saat pertama kali kita mendengarnya. Tetapi sesuatu terjadi ketika orang-orang mulai bercerita tentang kisah Yesus dan hidup seperti Dia benar-benar raja atas seluruh bumi. Pada saat itulah, Injil menjadi kabar terbaik yang pernah kita dengar.